Halo sahabat, seiring pesatnya pertumbuhan populasi penduduk sehingga memicu pula pesatnya kebutuhan akan pembangunan perumahan. Dan hal tersebut berdampak pula pada semakin meningkatnya harga bahan-bahan material pendukungnya. Seperti material atap, mengingat semakin mahalnya bahan-bahan material tersebut, akhirnya banyak di kalangan masyarakat mensiasatinya, yaitu dengan mengganti bahan material genteng berbahan tanah ataupun glazur, dengan material untuk atap yang terbuat dari bahan asbes, dengan pertimbangan harganya lebih murah. Sahabat, ternyata penggunaan bahan material asbes ini, berbahaya loh untuk kesehatan. Masa sih? Berikut penjelasannya. Bahaya paparan asbes untuk kesehatan, serat asbes yang terhirup dapat memperburuk jaringan paru-paru yang memicu luka. Gejala asbestosis, termasuk sesak napas dan bunyi kering berderak di paru-paru saat menghirup. Pada stadium lanjut, penyakit ini dapat mengakibatkan gagal jantung. Apa itu asbes krisotil dan produk apa yang digunakan? Asbestos adalah serat mineral silikat alami. Asbes krisotil atau asbes putih merupakan salah satu dari 6 jenis asbes. Asbes krisotil adalah satu-satunya bentuk asbes yang masih ditambang dan diperdagangkan secara komersial. Ini merupakan 95% dari semua asbes yang dipasarkan selama seabad terakhir. Asbes krisotil telah digunakan di masa lalu untuk berbagai macam produk termasuk dalam industri konstruksi otomotif dan industri tekstil. Penggunaan ini berlanjut di beberapa negara saat ini. Untuk negara-negara yang belum melarang asbes dan produk yang mengandung asbes, produk yang paling umum mengandung asbes meliputi bahan konstruksi. 1. Bahan atap semen asbes, bergelombang dan lembaran datar. 2. Pelapis dan lantai. 3. Pipa semen asbes bahan gesekan. 4. Bantalan rem mobil dan pelapis kopling. 5. Isolasi untuk saluran, pipa tangki. 6. Gasket bahan perekat dan selan. 7. Selang pemadam, sarung tangan tahan panas, penutup kabel listrik, dan lain-lain. Mengapa asbes krisotil menjadi masalah bagi kesehatan manusia, dan siapa yang paling berisiko? Ini menjadi masalah karena paparan asbes krisotil menyebabkan berbagai jenis kanker dan penyakit lain pada manusia. Paparan terjadi terutama melalui pernapasan serat mikroskopis ke dalam paru-paru. Asbes krisotil adalah penyebab utama penyakit terkait asbes ISPA di dunia saat ini. Paparan asbes menyumbang hampir setengah dari total beban semua karsinogen yang disebabkan pekerjaan. Asbes krisotil memiliki sifat karsinogenik yang sama tidak peduli dari negara mana asalnya. Selama beberapa dekade, bukti ilmiah telah jelas bahwa paparan serat asbes di rumah atau di tempat kerja, atau lingkungan luar ruangan dapat menyebabkan asbestosis, kanker paru-paru, mesodelioma dan kanker laring dan ovarium. WHO menjelaskan bahwa tidak ada tingkat eksposur yang aman. Tidak ada bukti ambang batas untuk efek karsinogenik dari asbes krisotil amfibol, dan bahwa peningkatan risiko kanker telah diamati pada populasi yang terpapar pada tingkat yang sangat rendah. Cara paling efisien untuk menghilangkan penyakit terkait asbes adalah dengan berhenti menggunakan semua jenis asbes. Bukti internasional tentang hubungan langsung antara paparan asbes krisotil dan berbagai jenis kanker sangat banyak dan didokumentasikan dengan baik oleh Badan Internasional untuk Penelitian Kanker. Ada cukup bukti pada manusia untuk karsinogenisitas dari semua bentuk asbes krisotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite dan antofilite. Monografi ARC tentang asbestos. Asbes sendiri adalah serat silikat tahan panas yang banyak digunakan dalam berbagai industri, pelapis lantai, dan atap, terutama sebelum tahun 1970. Sebenarnya, apabila material tersebut yang mengandung asbes dalam keadaan baik, maka serat asbes yang terkandung di dalamnya tidak berbahaya. Mereka yang paling berisiko dari paparan asbes yang mematikan adalah pekerja yang terlibat dalam proses penambangan asbes dan pemrosesan asbes, dan mereka yang terpapar produk asbes di sektor konstruksi, pembongkaran atau pembuangan asbes.
Namun, paparan racun juga dapat terjadi sebagai akibat dari lingkungan atau rumah tangga terpapar asbes. Orang yang berisiko melalui rute ini termasuk mereka yang tinggal di dekat pertambangan asbes atau lokasi manufaktur, orang yang anggota keluarganya bekerja di industri asbes, atau konsumen yang membeli produk yang mengandung asbes, jika produk tersebut rusak atau lapuk. Sebagian besar mesotelioma disebabkan oleh paparan asbes. Sekitar 80% dari mesotelioma pasien pernah terpajan asbes karena pekerjaannya, dan oleh karena itu riwayat pekerjaan dan lingkungan harus diambil. Sementara paparan serat asbes adalah penyebab langsung kanker paru-paru, perokok yang terpapar serat asbes juga lebih mungkin terkena kanker paru-paru. Semakin berat beban merokok dan paparan asbes, semakin besar risiko kesehatan. Efek sinergis dari merokok dan konsumsi asbes akan mengakibatkan peningkatan tingkat kanker dalam beberapa dekade mendatang di negara-negara Asia. Banyak di antaranya memiliki insiden merokok tinggi dan tinggi tingkat konsumsi asbes. Serat asbes mikroskopis berbahaya jika terlepas ke udara ketika genteng yang mengandung asbes atau produk lain yang mengandung asbes rusak, direnovasi, dihancurkan atau dirusak, seperti dalam bencana alam atau akibat ulah manusia. Untuk alasan ini, Grup Bank Dunia, Organisasi Kemanusiaan dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi telah merekomendasikan bahwa bahan yang mengandung asbes, termasuk produk bangunan semen asbes, tidak boleh digunakan dalam bantuan bencana. Kanker dan penyakit lain yang terkait dengan asbes dapat membutuhkan waktu beberapa dekade untuk berkembang setelah terpapar serat. Untuk negara-negara di Asia yang baru dalam beberapa dekade terakhir mengkonsumsi asbes, hal ini akan mengakibatkan epidemi kanker di masa depan, kecuali jika tindakan diambil untuk menghentikan penggunaan sesegera mungkin. Pengawasan medis terhadap pekerja di industri asbes di banyak negara hanya dilakukan sementara mereka sedang bekerja. Meskipun kadang-kadang mungkin untuk mendiagnosis keberadaan ISPA seperti asbestosis, mesotelioma, atau kanker paru-paru pada karyawan yang bekerja, penyakit ini pada lebih banyak pekerja hanya menjadi nyata, atau akan dirasakan setelah pensiun atau setelah mereka meninggalkan pekerjaan di sektor berisiko. Untuk mencegah terulangnya epidemi penyakit terkait asbes di kalangan pekerja dan masyarakat di negara berkembang, menghentikan penggunaan asbes baru sangat penting. Helsinki Declaration, 2014. Seberapa besar dampak asbes terhadap kesehatan secara global? Perkiraan dari WHO pada tahun 2004 menyebutkan kematian tahunan akibat penyakit terkait asbes di 107.000. Beban kematian global yang disebabkan asbes telah diperkirakan oleh studi The Global Burden of Disease pada tahun 2017 pada lebih dari 222.000 orang setiap tahun pada tahun 2016. Eropa dan AS saat ini menanggung sebagian besar beban penyakit terkait asbes global, sebagai akibat dari konsumsi asbes yang berat selama beberapa dekade sebelumnya. Namun perkiraan untuk Asia juga sudah mengkhawatirkan, dan akan meningkat sejalan dengan konsumsi yang lebih baru. Misalnya, estimasi kematian ISPA di Vietnam tahun 2016 adalah 2.000 orang, Thailand 1.556, Indonesia 984, Australia 4.048, dan China 20.940 orang. Pengalaman global, bukti nyata bahwa konsumsi asbestos nasional terkait langsung dengan kematian akibat mesotelioma. Sebagaimana dimuat pada grafik, menunjukkan hubungan yang kuat antara konsumsi asbes suatu negara pada tahun 1960-an, dan kejadian penyakit asbes 30 tahun kemudian. Efek berbahaya dari paparan asbes di tempat kerja pertama kali dicatat oleh inspektur pabrik di Eropa lebih dari seabad yang lalu, dan medis pertama penelitian tentang bahaya debu asbes muncul di British Medical Journal pada tahun 1924. Sebagian besar negara di dunia telah secara resmi melarang penggunaan semua jenis asbes, termasuk asbes krisotil, atau tidak lagi menggunakannya, karena warisannya yang mematikan bagi pekerja dan masyarakat. Sebagai warisan dari penggunaan asbes di masa lalu, jumlah kasus penyakit terkait asbes terus meningkat setiap tahun di Kanada dan di banyak negara industri lainnya.
Akibatnya, negara-negara yang menggunakan asbes di masa lalu, seperti Kanada, Amerika Serikat, AS, Australia, dan di seluruh Eropa telah menerapkan larangan hukum atau hampir sama sekali berhenti menggunakan asbes.